Rafael Struijk banjir pujian. Marcelino diragukan tampil. Na asuh Sintayong gabung Rayo Vallecano. Simak ulasan selengkapnya hanya di Entertainment Sport ini. Salam sehat, salam olahraga. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video update berikutnya dari kami. Penyerang muda Timnas Indonesia, Rafael Struijk, terus menuai pujian karena kinerja apiknya yang terus berkembang. Bahkan, Rafael Struijk baru-baru ini menuai pujian karena gaya permainannya dinilai mirip bintang Liverpool, Cody Gakpo. Pujian ini dilontarkan pengamat talenta sepak bola Emir Han lewat cuitan di akun X pribadinya, Eka Scouting. Dia menyebut gaya bermain Rafael Struijk mirip Cody Gakpo. Emir Han juga membeberkan sederet kelebihan Rafael Struijk. Menurut Emir Han, Rafael mempunyai gaya bermain yang fleksibel sebagai penyerang. Selain cerdas dalam memanfaatkan peluang, Rafael juga disebut pintar dalam membaca situasi saat melakukan serangan. Dia biasanya berlari di garis depan, kemudian berhenti sebentar, masuk ke tengah dan mampu menembak atau memberikan umpan silang. Dia sering masuk ke dalam kotak penalti. Dia sering melakukan duel udara, tulis akun Emir Han, Eka Scouting, dikutip pada Minggu, 8 Oktober 2023. Dia tahu bagaimana menggunakan tubuhnya yang kuat. Seringkali dia berhasil melewati lawannya dan dengan demikian juga memenangkan pelanggaran penting, sambung tulisan itu. Emir Han juga menyebutkan keunggulan-keunggulan Rafael, salah satunya adalah saat menggiring bola melewati lawan. Meski demikian, Emir Han juga menjabarkan kelemahan-kelemahan yang bisa dibenahi oleh pemain kelahiran Leidschendam, Belanda itu. Dia harus bekerja dengan kakinya yang lemah. Banyak umpan-umpan terakhir, umpan silang, tembakan yang masih terlalu akurat dengan kakinya yang lemah. Dia harus tetap tenang di depan gawang, tulis Emir Han. Jika ia berlari sendirian ke arah lawan atau berdiri sendiri di depan kiper, ia cenderung panik, lanjutnya. Ya, Rafael Struijk merupakan salah satu pemain keturunan milik Timnas Indonesia. Dia juga memiliki darah Belanda yang mengalir dalam tubuhnya. Dalam perannya di Timnas Indonesia, Rafael sering ditugaskan sebagai sayap kiri. Sejauh ini, Rafael Struijk sudah memainkan 5 pertandingan bersama Timnas Indonesia, termasuk dalam kelompok usia 20 dan 23 tahun. Dari 5 pertandingannya itu, Rafael sudah membukukan 2 gol. Kini, Rafael Struijk pun sedang bersiap untuk membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rafael dan kolega akan berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam pertandingan kandang tandang 2 leg pada 12 dan 17 Oktober 2023. KMSK Deinze secara resmi melepas Marcelino Ferdinand untuk membela Timnas Indonesia yang akan melawan Brunei Darussalam. Namun sepertinya, KMSK Deinze meminta agar Marcelino tidak dimainkan dalam pertandingan nanti. Hal ini dikarenakan ex-pemain Persebaya Surabaya itu sedang mengalami cedera. Marcelino pun masih tahap proses penyembuhan cedera sehingga diminta untuk tidak bermain membela Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Marcelino mengalami cedera di bagian hamstring. Tentu cedera ini jadi kabar buruk bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Apalagi, Marcelino belum banyak mendapatkan menit bermain hingga pekan ke-6 Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia. Pada 2 laga terakhir, Marcelino juga absen membela KMSK Deinze. Pihak klub langsung memberikan update terkini soal cedera dari Marcelino. Marcelino dikonfirmasi mengalami cedera hamstring. Marcelino Ferdinand menderita cedera hamstring, tulis rilis resmi KMSK Deinze. Untuk memulihkan cederanya, pihak klub bakal melakukan beberapa tindakan kepada Marcelino. Saat ini, ia bakal berlatih di gym untuk memulihkan kondisinya. KMSK Deinze juga bakal melakukan pemeriksaan kedua kepada Marcelino. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera pemain tengah Timnas Indonesia tersebut. Pemeriksaan tersebut juga ditujukan untuk menentukan langkah selanjutnya dari tim agar Marcelino segera kembali ke lapangan. Meski mengalami cedera, KMSK Deinze tetap melepas Marcelino ke Timnas Indonesia.
Marcelino Ferdinand dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar gembira datang dari Spanyol, di mana salah satu pemain asal Indonesia resmi bergabung bersama Rayo Vallecano B. Pemain tersebut adalah mantan striker Persija Jakarta, Raza Afachrezi. Pemain yang sempat diasuh Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia itu sudah bersama klubnya itu di pusat latihan Rayo Vallecano, Madrid, Spanyol. Raza mendapatkan durasi kontrak 1 musim di Rayo Vallecano B. Kini, Raza bermain bersama Rayo Vallecano B di Divisi 3 Spanyol atau tercera Grup 7 Kota Madrid. Tidak mudah bagi Raza untuk menembus skuad utama Rayo Vallecano B. Pasalnya, ia harus bersaing dengan banyak talenta hebat di dunia. Apalagi saat ini Spanyol masih menjadi salah satu kiblat sepak bola dunia, di mana banyak bintang dunia lahir di kompetisi negeri Matador. Meski begitu, Raza sudah siap untuk memberikan permainan dan kemampuan terbaiknya untuk bisa berkembang dan mempersembahkan prestasi bagi klub barunya tersebut. Raza menjadi pemain kedua asal Indonesia yang berkostum Rayo Vallecano B. Sebelumnya ada pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Jordi Amat yang sempat bermain di Rayo Vallecano Senior. Ini sangat membanggakan di mana pemain Indonesia asli sudah berani keluar dan bersaing dengan banyak talenta hebat di dunia. Tentu sebagai penggemar di Indonesia harus bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Raza. Nama Raza mulai dikenal publik setelah masuk ke dalam timnas U20 Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Setelah itu, Raza lebih sering bermain untuk Persija Akademi. Raza sempat bermain untuk Persija Jakarta Senior saat pramusim. Sayangnya, ia tidak dimasukkan ke dalam skuad utama Persija untuk bersaing di Liga 1 2023-2024.